SDLC. Maka di sini saya tampilkan bagaimana proses secure SDLC ini berjalan. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpedulian manusia ya terhadap security itu sangat rendah. Nah, dari sini aja jelas bahwa memang dibutuhkan banyak upaya untuk sosialisasi dan upaya untuk sharing kepada orang-orang ya di luar tentang pentingnya security. Lalu kedua, ya ini rata-rata cost yang dikeluarkan untuk menghandle data breach ini di tahun 2022 itu mencapai sebesar 4,35 juta dolar. Jadi halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denius Nipahri Rijal atau Kang Legend. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin baru disampaikan di channel The Legend Programmer. Sebuah tema yang saya rasa cukup sangat penting dan cukup sangat berat juga untuk dijelaskan. Kenapa? Karena tema kita kali ini berhubungan dengan cyber security. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya akan menyampaikan dulu disclaimer. Pertama, bahwa saya sendiri memang sudah memiliki pengalaman dalam software development cukup sangat lama ya. Lebih dari 20 tahun atau 21 tahun berkecimpung dalam software development ya. Pembuatan software baik itu level enterprise ataupun untuk software dengan arsitektur microservice. Akan tetapi kalau berhubungan dengan security, ya pengalaman saya ini masih cukup bisa dikatakan masih sedikit ya. Dibandingkan para suhu-suhu, para security expert, para hacker dan mungkin cracker yang ada di dunia ataupun mungkin di Indonesia. Jadi sekali lagi saya bukan security expert, saya juga bukan cracker, dan saya juga bukan hacker. Lalu kenapa kok berani dan mungkin mau untuk menyampaikan hal-hal mengenai topik berkaitan dengan cyber security? Hal ini dilatar belakangi pertama, selama saya mungkin 3 kali atau 4 kali berada di suatu company tertentu, penanganan mengenai security pada sistem kita ya, sistem yang dimiliki oleh company tersebut cukup sangat sulit dan cukup sangat menghabiskan resource kita serta cukup sangat mengganggu proses development dan tentunya mengganggu juga cost yang harus kita keluarkan untuk menambal istilahnya bolong-bolong dari sistem kita. Itu satu. Kedua, ternyata kepedulian dari organisasi sendiri serta kepedulian dari individu yang ada di dalam organisasi terhadap security itu sangat kecil sekali. Sehingga saya rasa edukasi dan sharing informasi mengenai cyber security dan betapa pentingnya kepedulian terhadap security itu
cukup sangat perlu untuk disosialisasikan atau digalakan di mana-mana. Lalu ketiga, saya lihat edukasi mengenai cyber security ini memang cukup masih sangat sangat apa ya? eh, Masih sangat sedikit, baik itu yang dilakukan di media sosial, di media profesional, di media-media seperti YouTube ataupun mungkin media-media video lainnya, itu memang masih sangat sedikit. Oleh karena itu, ya saya mencoba memberanikan diri, mencoba membahas mengenai cyber security dan sebenarnya mungkin yang menjadi push faktornya sendiri adalah bahwa di beberapa company memang saya sudah ikut terlibat dalam tadi ya mungkin memperbaiki vulnerability yang ada di dalam sistem kita, bahkan bekerja sama dengan para hacker yang membantu kita untuk memperbaiki vulnerability-nya. Nah, kebetulan di company yang sekarang saya mendapatkan kepercayaan untuk mengimplementasikan dan mengambil sertifikasi untuk ISO 2701, yaitu ISO yang berhubungan dengan security mulai dari nol. Jadi saya dan tim berusaha mulai dari nol sampai kita mengejar sertifikasi ISO 2701 itu. Sehingga di beberapa video kita nanti ke depan, ya bakal banyak berbicara, pertama mungkin berhubungan dengan cyber security secara umum, lalu bagaimana cyber security ini kita terapkan di proses development software kita, atau ya mungkin lebih tepatnya kita sebut sebagai secure SDLC, dan tambahan, bukan tambahan ya, mungkin hampir 80% video-video yang akan kita buat dan kita jelaskan berhubungan dengan bagaimana caranya kita mengimplementasikan ISO 2701 dan bagaimana kita mendapatkan sertifikatnya. Jadi teman-teman, itulah latar belakang kita akan banyak membahas mengenai cyber security dan implementasi dari ISO 2701. Oke, di sisi lain, ya teman-teman di sini semua tahu bahwa channel The Legend Programmer ini salah satu channel memang yang didedikasikan untuk membahas mengenai arsitektur microservice dan event-driven arsitektur. Nah, di dalamnya juga, baik itu di dalam microservice ataupun di dalam EDA, ada satu topik yang berhubungan dengan security ini. Jadi, nanti ada topik yang berkenaan dengan bagaimana kita mengamankan sistem microservice kita seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan mengenai cyber security ini, kita bisa menjemput dan bisa sampai juga ke pembahasan mengenai bagaimana kita mengimplementasikan atau membuat microservice kita menjadi lebih aman. Oke, cukup mungkin pengenalannya dan latar belakangnya. Kita mulai saja video pertama kita kali ini, ya. Kenapa? Karena lumayan teman-teman, banyak, lebih dari 10 video yang akan kita buat yang berhubungan dengan cyber security. Nah, di awal kita akan bahas terlebih dahulu ya, mungkin mengenai mengapa kepedulian terhadap security atau security awareness ini sangat penting. Oke, kita mulai dari informasi yang menyampaikan statistik terhadap data-data mengenai permasalahan dalam hal security
problem atau mungkin sistem vulnerability dan data breach. Berikut saya tampilkan data statistik tersebut. Pertama, berdasarkan hasil research yang dilakukan oleh saya pribadi dan dilakukan oleh organisasi-organisasi terkemuka yang bergerak di bidang security, ini ternyata di tahun 2023 itu 70% data breach ini melibatkan kesalahan dari manusia. Ya, jadi 70% data breach diakibatkan oleh human error. Nah, ini didukung dari informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan Verizon, seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya, di diagram, bahwa report dari Verizon ya 2023 data breach itu ya rata-rata diakibatkan oleh tadi human error dan kebanyakannya dari social engineering penetrasi atau social engineering attacks. Itu satu, dan di sini aja sudah terlihat bahwa 70% tadi diakibatkan oleh human error. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpedulian manusia ya terhadap security itu sangat rendah. Nah, dari sini aja jelas bahwa memang dibutuhkan banyak upaya untuk sosialisasi dan upaya untuk sharing kepada orang-orang ya di luar tentang pentingnya security. Lalu kedua, ya ini rata-rata cost yang dikeluarkan untuk menghandle data breach ini di tahun 2022 itu mencapai sebesar 4,35 juta dolar. Jadi rata-rata cost yang harus dikeluarkan atau cost yang digunakan untuk tadi ya untuk menyelesaikan data breach cukup sangat besar. Kenapa? Karena ini rata-rata. Apalagi kalau totalnya mungkin bisa 100 kali atau 1000 kali dari dari nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk menghandle data breach ini. Jadi ini cukup sangat besar ya, 4,35 juta dolar. Ya, lumayan sangat besar ya kalau kita rupiahkan. Nah, ini didukung juga oleh data yang diberikan oleh IBM ya mengenai cost of data breach report tahun 2023. Selanjutnya ketiga, ini hanya 11% dari bisnis atau dari organisasi yang memberikan pelayanan training mengenai security atau cyber security awareness. Itu kepada non cyber employee. Jadi di tahun 2020 itu ya hanya sedikit sekali perusahaan-perusahaan yang ya sadar memberikan training ke anggota perusahaan ya atau mungkin employee yang di luar non cyber security. Ini didukung dari data Lumify Work ya, bisa dilihat juga sama teman-teman sini. Ya datanya memang seperti itu, cukup sangat sedikit sekali kepedulian dari organisasi untuk melakukan training mengenai cyber security ini. Selanjutnya keempat, data statistik memberikan informasi bahwa phishing terhadap account ya, phishing account ini biasanya satu dari tiga data breach merupakan phishing terhadap account. Oke, ini didukung oleh
Teknopedia ya informasinya. Jadi saya dapatkan informasinya ini dari Teknopedia ya. Selanjutnya kelima, mungkin ya ini cukup 5 saja saya sampaikan, walaupun sebenarnya kalau kita cari tuh lebih dari 5 bahkan mungkin 10 data statistik berhubungan dengan apa ya sistem vulnerability dan data breach ini. Kelima terakhir 20% of organisasi atau mungkin ya 20% dari organisasi mengalami security breach ketika mereka melakukan remote working. Jadi mungkin di tahun-tahun 2020 ya, 2000 sampai 2022 dikarenakan COVID menerjang kita semua di seluruh dunia sehingga bekerja mulai melakukan remote working sampai sekarang masih banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang melakukan work from home. Nah, ternyata tuh 20% ini cukup lumayan banyak walaupun tidak besar mereka mengalami security breach itu karena mereka melakukan remote working. Nah, kesimpulan dari ini semua berarti ya tingkat kepedulian terhadap security ini masih rendah dan perlu banyak upaya untuk memberikan edukasi terhadap employee di organisasi kita ataupun mungkin di dunia secara umum mengenai pentingnya security ini. Nah, oleh karena itu, nah apabila kita memang sudah melakukan training mengenai security awareness, berikut merupakan beberapa benefit atau beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh individu ataupun oleh organisasi ya, oleh perusahaan. Pertama, benefit dari security awareness training ini adalah dapat melakukan preventing atau melakukan penanggulangan lebih awal persiapan gitu ya mengenai data breach dan phishing attack. Nah, dengan melakukan training yang efektif ini akan meredus atau mengurangi tadi banyaknya security breach dan benar-benar bisa didemokan akan menurunnya tadi ya phishing attack. Dan ini merupakan investment yang cukup sangat berguna. Kenapa? Karena telah dibuktikan dengan adanya efektif training akan mengurangi dan menjaga data breach itu terjadi. Kedua, dari benefit yang didapatkan dari training mengenai security ini adalah kita dapat membentuk suatu culture yang peduli terhadap security. Ya, dengan kita mulai menggaungkan, dengan mulai menerapkan dan mulai memaksa teman-teman untuk lebih peduli terhadap security, maka dengan secara otomatis perlahan dan pasti akan terbentuk sebuah culture yang mengedepankan security dalam setiap hal. Apalagi dalam proses pembuatan software, kepedulian atau culture terhadap security ini penting. Bahkan mungkin lebih penting di atas culture quality code. Ketiga, dengan adanya security awareness, ya ini akan memberikan kemampuan atau memberikan modal terhadap tim, employee atau individual terhadap apa? Terhadap bagaimana mereka bisa defense terhadap security attack atau data breach.
baik terhadap individu, data individu ataupun data yang dimiliki oleh organisasi. Jadi dengan training mereka sudah mulai bisa menerapkan defense baik itu menggunakan behavior mereka ataupun menggunakan teknologi. Keempat, ini penting juga dengan sudah mulai diterapkan security awareness, ya ini pun dapat memastikan atau meyakinkan membuat conviction customer kita bahwa proses yang kita lakukan, produk yang kita lakukan itu sudah lebih dijamin terhadap keamanan dibandingkan dengan mungkin kompetitor kita ataupun mungkin dengan produk-produk lainnya. Kelima, security awareness juga ya sebenarnya ini merupakan sebuah compliant ya, sebuah comply terhadap requirement sekarang. Jadi hampir sudah terbiasa bahwa proyek-proyek tertentu ya, proyek banking, proyek telekomunikasi itu rata-rata sebuah company-nya atau produknya itu sudah lolos ISO atau bukan. Nah, ini adalah salah satu upaya juga untuk tadi ya comply terhadap requirement yang dibutuhkan. Bahkan di negara kita tercinta ini Indonesia sendiri ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finance ya atau finansial teknologi itu sudah harus comply ini yang dimintakan oleh salah satunya oleh OJK. Keenam, nah ini juga merupakan social responsibility ya bagi siapa ya bagi orang-orang yang sudah tahu terhadap security atau mungkin bagi orang-orang yang memang memiliki gelar seperti ya security expert gitu ya, para hacker ataupun mungkin para cracker yang ya sifatnya mungkin white hacker begitulah yang bisa disebut sebagai hacker-hacker yang lebih baik. Jadi ini merupakan social responsibility juga. Ketujuh, nah ini sebenarnya merupakan upaya untuk improving employee well-being ya. Jadi secara personal ataupun secara organisasi dengan adanya security awareness training maka ya tadi akan meningkatkan keamanan baik itu secara profesional ataupun personal konteks. Jadi itu 7 benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan security awareness atau ya apa sudah melakukan training terhadap security awareness. Oke, selanjutnya ya dalam upaya tadi ya upaya kita menerapkan security di organisasi kita. Nah, saya dan teman-teman di organisasi itu memang lagi tahap mengimplementasikan ISO 2701 khususnya comply terhadap data kontrol yang dikeluarkan 2022. Nah, di dalam ISO 2701 dengan data kontrol rilis dari tahun 2022 ini terdapat 4 kategori kontrol ya. Satu itu di organisasi kontrol, kedua di people control, ketiga di physical control, dan keempat yang berhubungan dengan technological control. Total kalau berdasarkan data keluaran 2022 itu ada 92 kontrol yang harus kita comply dan harus kita implementasikan. Nah, dari 92 kontrol tersebut di bagian organisasi kontrol itu cukup banyak, ada 37 kontrol. Sedangkan di people control itu lumayan sedikit ya, cuma ada 8. Lalu di physical control itu cuma ada 13 dan di technological control itu cukup banyak juga. Ada sekitar 34 kontrol. Jadi ada 92 kontrol ya berupa mungkin nanti
data kontrol dan tujuannya yang biasanya kita rangkum dalam istilah ICMS gitu ya. Nah, dari sinilah kita akan bergerak dan kita akan mencoba menjelaskan satu persatu si ISO control ini seperti apa. Kita jelaskan juga definisinya, lalu tujuannya, serta bagaimana kita cara mengimplementasikan si kontrol-kontrol tadi. Nah, cuma di kesempatan kali ini karena saya merupakan orang yang berkecimpung dalam teknologi, maka pembahasan kita ke depan itu akan fokus di teknologikan kontrol. Jadi totalnya pembahasan ISO mungkin ada 34 kontrol yang akan kita coba bahas satu persatu di tiap video. Oke, jadi lumayan cukup banyak ya teman-teman pembahasan yang akan kita lakukan. Nah, lalu bagaimana ceritanya gitu ya? Apakah pengambilan ISO 2701 ini mudahkah, susahkah, atau bagaimana gitu ya? Nah, berdasarkan pengalaman saya, eh, pengambilan ISO 2701 itu ya bagi beberapa company itu sangat mudah, tapi ada juga bagi beberapa company itu cukup sangat sulit. Nah, ini tergantung dari memang kesiapan dari organisasinya dan apa ya, mungkin kelengkapan dari teknologi yang mereka miliki dan kelengkapan dari people yang menjalankan si organisasi tersebut. Di luar itu, ya kalau kita tidak bisa menutup mata ya, karena di bisnis seperti ini pasti ada celah-celah yang sering dilakukan demi cuma hanya sekedar mendapatkan sertifikat dengan cara mudah tanpa mereka melakukan implementasi ISO ini dengan benar. Tapi saya sendiri adalah merupakan seorang fundamentalis berat gitu ya. Selalu dalam hal apapun saya ingin ketika pembuatan software itu harus code quality, artinya itu dilakukan dengan baik dan benar. Dengan security juga, ya kita akan berusaha mengimplementasikannya dengan benar. Jadi, apabila kita sudah melakukan secure SDLC dengan benar, sertifikat ini kalau bagi saya sebenarnya merupakan bonus yang kita dapatkan. Ya walaupun eh, tidak apa ya, saya sendiri tidak tidak menutup mata bahwa memang ini diperlukan untuk keberlangsungan sebuah organisasi supaya mereka bisa dipercaya oleh customer gitu ya. Jadi ya secara pragmatis hal tersebut juga ya kita berusaha untuk mencoba eh, apa ya mendapatkannya dengan baik, tidak terlalu bertele-tele, tetapi tetap di organisasi level kita berusaha sebaik-baiknya untuk mengimplementasikan si uh, ISO ini dengan benar. Oke, oke, selanjutnya mungkin ya ini apa istilahnya tuh disclaimer juga. Saya tidak akan saya berusaha tidak menyampaikan data-data yang konfidensial terkait implementasi ISO 2701 ini baik di perusahaan sekarang atau memang di perusahaan-perusahaan yang telah lalu ya. Akan kita bahas secara umum bagaimana implementasi ISO ini tanpa harus spesifik memberikan contoh dengan nama organisasi yang lebih spesifik atau nama perusahaan tertentu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ISO ini memiliki lumayan banyak, ada 92 kontrol. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai pondasi dari security atau security foundation. Nah, dari 92 kontrol tadi ya akan terdapat dokumentasi sebanyak 92 yang relatif kepada ISO tadi. Dan
kalau kita rangkum atau kita ramu sedemikian rupa ya, sehingga kita buat summary-nya, maka kita bisa mengambil ekstraknya gitu menjadi 21 security principle yang ya mungkin ini akan lebih berhubungan dengan si teknologi. Jadi dari 92 kita coba rangkum menjadi 21 security principle sebagai pondasi dari implementasi ISO 2701. Oke, pertama prinsipal tadi adalah kita harus melakukan penerapan security policy ini sebagai pondasi di dalam desain kita. Jadi kita harus establish dan menggaungkan security policy ini sebagai basic atau dasar dari semua desain dari sistem atau software kita. Jadi tekankan bahwa security akan berhubungan erat dengan bagaimana cara kita ngedesain software kita. Kedua, kita harus treat security ini, ya, jadi kita harus memperlakukan security ini sebagai bagian yang integral dari semua sistem desain kita. Ini berhubungan dengan tadi prinsip pertama. Prinsip kedua, kita harus meyakini bahwa security ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem desain. Akibatnya apa? Berarti akibatnya dalam sistem desain kita bukan hanya fokus di dalam code quality, bukan hanya fokus di dalam hal capability, scalability, availability, ya, reliability, tapi kita juga harus memasukkan konsep security di dalam desain kita. Ketiga, ya, ini sangat jelas bahwa physical dan logical security ini merupakan sebuah lingkup yang harus kita harus kita pahami dan harus kita jaga dan harus kita jadikan polisi di dalam tata aturan dari sistem yang kita buat. Jadi kita harus bikin clear bahwa physical dan logical security ini merupakan sebuah boundary dari polisi yang harus kita buat dalam security policy kita. Keempat, kita harus meyakinkan dan make sure bahwa developer yang kita punya itu benar-benar well trained. Artinya benar-benar di training untuk mendevelop software kita se-secure mungkin. Jadi mereka harus di training dan terbiasa membuat softwarenya sebisa mungkin peduli dan se-secure mungkin. Kelima, kita harus melakukan reduksi terhadap risk risk level atau menurunkan resiko level dari reduksi yang bisa kita terima gitu ya. Jadi harus semakin kecil kebolehjadiannya risk yang akan kita dapatkan. Jadi kita harus membuat seminim mungkin terjadinya resiko yang akan terjadi atau yang akan terjadi atau yang bisa kita terima. Selanjutnya, security foundation-nya keenam adalah kita harus berasumsi bahwa eksternal sistem itu selalu tidak aman. Jadi kita harus menanamkan dalam benak kita bahwa
eksternal sistem itu selalu tidak aman. Ya dalam artian ketika kita berintegrasi dengan sistem di luar sistem kita, ya kita harus meyakinkan, ya harus yakin pada diri kita, harus ditanamkan pada diri kita bahwa sistem yang mereka punya itu tidak aman. Artinya sistem kita harus dibuat sedemikian secure ketika berinteraksi dengan sistem kita di luar. Ketujuh, nah kita harus coba identifikasi ya potensial trade-offs yang terjadi antara mereduksi risk dan antara antara meningkatkan cost dan menurunkan aspek dari operasi keefektifan dari operation dari tim operasional. Nah, kenapa? Karena ya kita tahu sendiri kalau security-nya semakin tinggi, itu biasanya cost-nya semakin besar dan operasionalnya atau cara menggunakan software kitanya itu menjadi semakin ribet ya, kurang efektif. Bahkan dari segi tim operasional juga biasanya mereka lebih direbetkan, diakibatkan oleh penerapan security. Nah, jadi kita harus berusaha identifikasi tadi threat dan ops-nya dan kita mengambil keputusan terbaik ya. Oke, selanjutnya ke-8 kita harus prinsipal ke-8 kita implementasi bagaimana security system ini bisa menghitung bisa pas dengan goal dari tujuan organisasi terhadap security. Jadi ya yang kita implementasikan itu harus sejalan dengan goal yang diinginkan oleh organisasi. Misalkan security yang kita terapkan ini ingin kita dengan dapatnya ISO ingin kita mendapatkan banyak customer atau ya misalkan banyak klien yang lebih percaya ke kita. Atau dengan penerapan security ini ingin menurunkan kerugian yang diakibatkan oleh bocornya data kita. Jadi kita harus merancang sedemikian rupa supaya implementasi dari security ini alignment atau sesuai dengan goal dari perusahaan terhadap penerapan security tadi. Kesembilan, ya, prinsipal security yang kesembilan adalah kita harus melakukan protect semua informasi ya yang dimiliki, baik itu ketika kita proses ya security-nya ataupun ketika transit. Transit itu ketika mungkin berpindah dari satu sistem ke sistem lain ya dan ketika disimpan di sistem database kita. Jadi kita harus menghandle security ketika diproses, security ketika ditransfer atau in transit, ataupun security ketika data kita disimpan. 3 itu harus kita penuhi. Oke, itu adalah prinsipal dari pondasi security yang ke-9. Oke, ke-10 ya dari prinsipal security yang harus kita tangani yaitu kita harus mempertimbangkan produk custom kita. Ya, jadi kita harus mengcustom produk kita untuk mencapai keamanan yang memadai. Selanjutnya, kita harus lindungi terhadap semua jenis serangan yang mungkin terjadi. Jadi kita harus benar-benar mengcover 360 derajat ya, semua sisi terhadap semua jenis serangan yang akan mungkin terjadi. Selanjutnya, bila memungkinkan, nah ini
Disarankan keamanan pada standar terbuka. Jadi ya kita itu harus comply terhadap standar keamanan yang telah banyak dijelaskan gitu ya di luar. Jadi kita open standar untuk apa? Untuk supaya mudah kita melakukan portabilitas dan mudah interoperability antar sistem. Jadi kalau kita mengikuti standar yang ada, misalkan standar OWASP gitu ya. Nah itu maka ketika kita berintegrasi dengan sistem lain itu mudah. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti standar yang eh, terbuka atau standar yang memang digunakan di banyak tempat di dunia ini. Selanjutnya, gunakan bahasa yang umum atau gunakan ubiquitous language dalam mengembangkan persyaratan keamanan. Nah, saya sendiri sempat menjelaskan di dalam video yang bertema domain driven design. Itu ada istilah ubiquitous language dalam desain produk kita. Dan dalam hal keamanan pun, kita harus memiliki kesamaan bahasa yang kita gunakan. Jadi ketika kita mendesain persyaratan security, ya kita juga harus membuat istilah-istilah tersebut umum dan digunakan di berbagai tempat. Jangan istilahnya itu berbeda satu tempat, misalkan ya di departemen tim uh, engineering atau tim development berbeda istilahnya dengan di tim DevOps, bahkan mungkin berbeda juga bagaimana si tim bisnis mensikapi istilah tadi. Oke, selanjutnya rancang keamanan agar memungkinkan adopsi teknologi baru ini secara reguler, ya, termasuk proses peningkatan teknologi yang aman dan logis. Selanjutnya mungkin ke apa ke hmm, nomor prinsipal ke-15 ya, yaitu berusahalah untuk memudahkan uh, operasional pengguna. Jadi tetap walaupun ya security ini sangat strict, tapi kita harus sebisa mungkin implementasi dari security kita itu membantu penggunaan aplikasi kita itu tetap semudah mungkin dan sesimpel mungkin. Selanjutnya 16, terapkan keamanan secara berlapis. Jadi jangan sampai keamanan hanya ditumpuk di bagian N saja ya, misalkan di bagian database saja. Kita harus mencoba mengamankan sistem kita berlapis mulai dari bagian awal ya, misalkan bagian dari gateway kita, lalu bagian dari infrastruktur kita, bagian dari code kita, dan bagian dari paling terakhir dari sistem database kita. Jadi keamanan harus kita rancang dan terapkan secara berlapis. Nah ini tujuannya supaya apa? Supaya kita memiliki keamanan yang mempersulit serangan yang terjadi. Kalau bagian pertama biar berhasil tembus, nah harusnya bagian kedua itu harus lebih susah. Bagian ketiga lebih susah lagi. Bahkan mungkin bagian terakhir itu sudah sangat sulit sekali untuk ditembus. Nah dengan mengimplementasikan keamanan yang berlapis ini akan mereduksi kemungkinan sistem kita akan terbobol dengan mudah. Selanjutnya, rancang sistem agar tangguh, ya reliability-nya tinggi, dan dapat membatasi kerusakan ketika terjadi. Jadi, harus memiliki rencana apabila terjadi penetrasi itu apa yang dilakukan oleh sistem kita. Apakah sistem kitanya misalkan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga ketika terjadi vulnerability itu ya tidak menyebar gitu ya. Ketika terjadi attack itu tidak menyebar ke sistem yang lainnya. Selanjutnya, pastikan ketahanan sistem secara terus-menerus. Nah, ini memang konsep yang harus kita terapkan
bukan hanya sekedar di security. Jadi continuous improvement itu ya harus kita terapkan baik itu di dalam quality code kita ataupun harus kita terapkan dalam proses mengimplementasikan security. Lalu selanjutnya yang menjadi apa ya prinsipal atau pondasi 21 prinsipal ini adalah batasi atau kendalikan kerentanan. Selanjutnya isolasi sistem akses publik dari sumber daya yang kritikal. Terakhir, gunakan mekanisme batas untuk memisahkan infrastruktur komputasi dan jaringan. Jadi ya tadi kita harus apa ya menyiapkan infrastruktur kita itu ya tadi pisah antara network infrastruktur dengan computing kita. Ya bahkan mungkin operasional sehari-hari harus berbeda dengan apa ya sistem dari software kita itu berada. Nah dengan demikian maka ya kalau salah satu terjadi serangan maka ya sistem yang lain itu tidak ikut down bareng gitu ya. Jadi operasional kantor sehari-hari harus berbeda dengan sistem tempat apa software kita di deploy misalkan. Oke, itu adalah 21 principal security yang menjadi foundation atau apa ya menjadi fundamental yang harus kita terapkan sebagai rangkuman dari 92 kontrol dokumen yang ada yang relatif terhadap ISO 2701. Ya ini rata-rata memang berhubungan dengan tim engineering ya atau berhubungan dengan penerapan dari kontrol tim teknologi. Oke, nah selanjutnya, nah kita tadi telah menjelaskan gitu ya 21 prinsipal. Lalu seperti apa nanti mungkin best practice-nya mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari tim engineering? Ya, pertama ya tadi sempat disinggung. Jadi kita harus meyakinkan atau menerapkan continuous security di dalam software development kita. Jadi kita harus menerapkan secure SDLC yang continue terus-menerus. Jangan sampai setelah beres kita lupakan gitu kan, kita tidak terapkan lagi secure SDLC. Atau secure SDLC hanya dilakukan ketika terjadi insiden saja, itu kurang baik. Jadi berusaha untuk apa ya melakukan best approach secara continue untuk apa? Untuk prevent dan untuk menghandle security secara ketersambungan. Dimulai dari apa? Dimulai mungkin dari kita planning, desain sistem kita, harus mulai memasukkan kepedulian terhadap security. Lalu kita lakukan juga ketika maintenance proses, seperti apa. Lalu kita lakukan juga ketika operasional dari software kita berjalan. Terapkan juga kontrol tadi ya, ISO tadi. Lalu kita juga harus memberikan atensi atau pay attention yang lebih besar, lebih banyak terhadap apa untuk menghandle security problem. Jadi organisasi harus mulai memberikan perhatian yang cukup ya, cukup besar terhadap security problem ini. Kenapa hari ini terjadi? Karena kadang gini, ketika tim developer membuat sebuah sistem yang secure, kadang itu kurang adanya acknowledge atau kurangnya apresiasi dari tim bisnis ataupun mungkin tim operasional. Berbeda dengan apabila kita misalkan membuat sebuah fitur yang membantu tim operasional berjualan. Jadi kalau dalam security itu kadang ya kurang mendapatkan apresiasi. Nah, akan tetapi ketika terjadi problem, wah itu benar-benar apa ya digorengnya itu sedemikian rupa ya sangat
sangat parah banget ya ketika terjadi security. Tetapi mereka tidak peduli terhadap security concern ini. Mungkin alasannya karena ketika kita menerapkan security ini kan menjadi lebih ribet dan time development-nya juga menjadi lebih lama. Mungkin itu salah satu faktor pendukung. Kadang tim di luar tim engineering itu kurang peduli terhadap security handling. Nah, selanjutnya jika kita sudah menerapkan SDLC yang benar ya di proses development software kita, misalkan ya kita telah menerapkan SDLC menggunakan agile metodologi misalkan, nah kita juga tadi harus memaksakan untuk menerapkan secure ini di dalam SDLC-nya. Jadi kita sudah masuk ke dalam agile secure atau istilah lainnya secure SDLC. Oke, jadi dalam agile secure ini ya setiap prosesnya sudah selalu memperhatikan security ya di dalam semua seremonial dari si agile proses tadi. Oke, oke. Selanjutnya nih, apabila kita hanya fokus untuk mendapatkan sertifikat saja, nah saya telah sebutkan itu tuh mudah. Kita bisa menggunakan jalan belakang ya, jalan apa? Jalan pintas dengan effort yang sedikit kita bisa tetap ya mendapatkan security sertifikat ataupun mungkin kita bisa mengambil jalur di mana kita tetap berusaha mendapatkan mengimplementasikan secure ini dalam sistem kita dan sertifikatnya adalah merupakan bonus bagi kita. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik adalah ya tadi kita memperlakukan security ini dengan serius, dengan benar, dengan niat, bukan hanya sekedar untuk mencari atau mendapatkan sertifikat saja. Karena kalau hanya mendapatkan sertifikat saja ya suatu saat tuh bakal ketahuan dan ya bakal tembus juga si si sistem kita ya. Jadi tidak menjadi anggapan bahwa kalau sudah ISO sistemnya akan bagus, sistemnya akan kuat terhadap serangan security, enggak. Kenapa? Karena ya tadi bergantung bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Nah, ini sejalan dengan berbagai macam wejangan ataupun mungkin paparan yang disampaikan oleh beberapa security expert. Ya, misalkan ini salah satu quotes yang disampaikan oleh Bruce Schneier ya, mungkin bacaannya ini salah satu dewa juga dalam security. Dia menyatakan bahwa security ini not a product but a process. Artinya kalau produk itu ada finalnya gitu ya, kalau proses itu tidak ada akhir. Artinya ya tadi security implementasi itu harus dilakukan secara kontinu. Kedua, katanya berdasarkan computer scientist Stephen Napo menyatakan bahwa kita memerlukan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi ya di company ataupun diri kita sendiri gitu ya. Tetapi ini akan hancur dalam hitungan menit ketika insiden cyber security terjadi di sistem kita. Jadi 20 tahun yang telah kita bangun dan telah kita jaga itu bisa hancur dalam hanya hitungan detik atau hitungan menit gitu ya. Diakibatkan ya tadi terjadi pembobolan security di sistem kita. Jadi ya ini benar-benar benar-benar sebuah ironi gitu ya. Kita sudah berusaha menjaga dan mengembangkan perusahaan, nama baik perusahaan secara 20 tahun, tetapi ya hancur oleh
insiden security yang ya mungkin eh, kejadiannya itu tidak lama bahkan ya mungkin. Ketiga, dari apa ya di sini Dan Palmer, seorang security expert juga, beliau menyatakan security itu bukan merupakan proses pencarian solusi yang perfect ya, tetapi sebenarnya merupakan continuous proses dalam hal risk management. Ya jadi ya tadi kembali lagi merupakan best practice continuous dalam hal handling security dan continuous bagaimana kita memanajemen resiko yang kita hadapi. Oke, nah berbicara mengenai SDLC atau berbicara mengenai SDLC yang sudah di-enhance dengan security sehingga namanya menjadi secure agile atau secure SDLC. Nah, maka di sini saya tampilkan bagaimana proses secure SDLC ini berjalan. Jadi kita sekarang mulai menerapkan di dalam proses SDLC kita awareness atau proses yang menghandle atau mengimplementasikan security di setiap fasenya. Pertama, di dalam requirement dan analisis. Jadi di dalam fase finding requirement dan analisis, kita juga mulai comply terhadap security dan risk management, serta juga mulai mendesain tadi ya secure code, privasi dan threat modeling di requirement atau analisis kita. Jadi ketika gathering requirement itu, misalkan kita berdiskusi dengan user atau dengan klien, kita pun harus mencoba memasukkan ya pertanyaan-pertanyaan dan diskusi terhadap vulnerability atau risk management yang akan kita terapkan. Jadi kita harus sudah mulai menanyakan ini kalau dengan seperti ini bagaimana di sisi security gitu ya. Kalau memang mereka ingin jalur A, ternyata dengan jalur A ini ada kemungkinan publish sesuatu hal yang memungkinkan mudah terjadinya data breach atau mudah terjadinya attack terhadap sistem kita. Nah, itu harus dibicarakan di awal sehingga sudah mulai kita preventif dari requirement proses dan analisisnya juga. Nah, selanjutnya apabila requirement ini sudah dilakukan dan diterapkan secure requirement proses, maka kita masuk ke fase selanjutnya adalah fase desain dan arsitektur. Nah, di sini kita harus memasukkan juga, misalkan kita harus memikirkan nih protokol-protokol yang kita gunakan itu secure atau tidak. Nah, jangan sampai ya kita menggunakan protokol yang telanjang gitu ya, kita hanya menggunakan HTTP, tidak menggunakan HTTPS di dalam rancangan kita, lalu kita juga tidak memperkirakan problematika misalkan DDoS, lalu IDOR ketika merancang API. Nah, di sini harus sudah mulai diterapkan. Kalau dengan query seperti ini atau menggunakan kalau API ini tuh apakah bisa terjadi IDOR atau enggak? Atau SQL injection ini bisa terjadi atau enggak. Nah, ini di tahap arsitektur dan desain, kita sudah mulai tadi ya, menerapkan security. Protokol, kita pilih yang aman. Algoritma juga kita pakai yang aman. Lalu privasi dan security pattern juga sudah mulai diimplementasikan. Oke, selanjutnya fase ketiga yaitu fase implementasi atau fase pembuatan code-nya. Nah, di fase ini kita juga harus sudah mulai memasukkan security tadi. Ya, istilahnya kita sudah melakukan secure coding policy. Jadi kita ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang si security ini sudah kita mulai masukkan. Jadi ketika kita PR, lalu ada review, nah reviewer juga harus sudah mulai mengartikan ini di kodenya itu
dimungkinkan bakal ada vulnerability atau enggak. Oke, jadi enaknya nih paling mudah si dalam tahap implementasi code ini kita gunakan tool yang membantu kita. Jadi kalau kita review sendiri ya kadang yang review itu kan tidak expert semua ya. Artinya tidak semua orang paham terhadap security, maka ya lebih efektif dan amannya kita menggunakan tools untuk mensecure code atau untuk nge-analisis si kode kita. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam static analysis. Ya, ini contoh saja ya, bukan iklan. Kita bisa menggunakan SonarQube yang telah di dalamnya ditambahkan plugin mengenai security ya. Nah, dengan plugin security itu nanti kode kita di-scan, misalkan hotspot vulnerability-nya berapa, lalu API yang dibuat juga apakah sudah dalam code-nya itu udah aman atau enggak. Nah, dengan bantuan tadi prosesnya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena ya dibantu oleh automation ya, sehingga analisis code review-nya menjadi lebih lebih mudah dan cepat. Nah, apabila ditemukan, nah baru nanti kan bisa ditampilkan tuh di dalam SonarQube. Misalkan ada vulnerability ini harus di fix. Nah, kalau saya sendiri dengan tim dulu itu menerapkan tadi ya, artinya bukan hanya quality code tetapi secure code juga. Ketika di-scan apabila tidak memenuhi tadi ya, tidak memenuhi quality gate misalkan, maka VR-nya itu di VR-nya itu tidak bisa di-merge. Artinya button untuk merge itu dimatikan ketika quality gate-nya itu tidak tercapai. Nah, maka apabila tersebut, si developer yang mengerjakannya itu nanti bisa melihat di dashboard keterangan bahwa ini kenapa quality code-nya rendah, itu problematikanya apa aja. Nanti biasanya di dalam SonarQube-nya itu ada ada feedback dan sugesti apa yang harus mereka lakukan supaya nge-fix problem. Termasuk security-nya. Nanti ada sugesti. Oh, ini kamu menyisipkan sebuah query yang dimungkinkan SQL injection misalkan bisa masuk. Kenapa? Karena ketika ngerancang build-nya itu tidak dibatasi, misalkan unlimited gitu ya, tidak dibatasi misalkan hanya 12 karakter atau 15 karakter, jadi unlimited sehingga dimungkinkan SQL injection bisa masuk. Itu contoh saja. Oke, itu di tahap implementasi ya. Jadi tahap implementasi secure coding practice atau secure coding policy. Jadi ada aturan yang harus di dipahami, diikuti gitu ya. Lalu secure code review dengan bantuan Dengan bantuan automated analysis tadi ya. Ya banyak lah ya tool-tool yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah fase keempat. Nah, fase keempat ini adalah fase integration dan testing. Nah, di sini maka disarankan setelah di testing secara manual ataupun automation test mengenai benar dan enggaknya si function-functionnya. Jadi ya fungsionalnya itu sudah benar ya. Baik itu manual test oleh tim QA atau dengan automated test, maka dimasukkan juga ke sini adalah intrusion test, compliance check dan non regression test. Jadi dilakukan juga tadi mungkin pentest sedini mungkin untuk ketika integration. Selanjutnya, ketika integration testnya udah lolos, kita masuk ke tahap deployment. Nah, di sini maka kita harus melakukan sistem hardening dengan cara tadi secure deployment automation. Jadi banyak automation yang kita lakukan
yang terhadap sistem kita yang sudah ada di production ya. Mungkin kita melakukan pentest reguler gitu kan menggunakan software-software tertentu dan kita juga mengintegrasikan firewall di aplikasi kita juga. Atau kemudian kita menerapkan di bagian depan gitu kan di API gateway-nya ataupun bagian depannya lagi supaya terbebas dari misalkan DDoS dan lain-lain. Ini ketika di deployment sudah mulai diterapkan. Nah, terakhir adalah ketika operasional terjadi, artinya ketika operation terjadi, nah kita harus menerapkan juga si secure ini dengan cara misalkan di monitoring kita menerapkan alert-alert kalau terjadi problematika bukan hanya sekedar bug, tetapi kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan security gitu ya. Jadi incident handling, response, ada security watch, ya bahkan kalau lebih bagus hal-hal yang kayak fraud detection dan lain-lain itu sudah mulai diterapkan di sini. Jadi ketika operasional tuh ada sistem yang secara kontinu melakukan scanning, memonitoring kalau ada problem alerting ke kita. Nah, makanya biasanya kalau sebuah produk yang sudah menerapkan benar-benar security itu costnya cukup lumayan besar dan ya prosesnya juga cukup lumayan panjang gitu ya diterapkannya. Mulai dari tadi requirement, arsitek, desain, implementasi, test integration, deployment dan operasi. Nah, jangan lupa ya harus tadi mungkin training dan coaching, compliance monitoring dan reporting harus ada. Jadi ya harus ada tim-tim yang melakukan sendiri. Jadi kalau di tempat saya yang dulu ada memang tim audit ya, tim IT support yang memang berfokus juga terhadap security. Oke, jadi tadi apa ya? Secure SDLC. Nah, ini secure SDLC-nya juga ya sama nih mungkin seperti yang disampaikan oleh beberapa jawara security expert ya. Jadi ini uh, satu tip yang harus kita consider ya. Dan apa ya jangan sampai kita merasa nih bahwa sistem kita itu sangat aman. Nah ini harus penting juga ke teman-teman apabila kita sudah berhasil mengamankan, kita harus tetap menerapkan zero trust terhadap sistem kita. Dan jangan sampai kita merasa aman, kita berkoar-koar nih di media gitu ya. Wah, bahwa sistem kita itu sudah aman 100%, tidak mungkin bisa dipenetrasi oleh luar. Kenapa? Karena ini akan mengundang para hacker dan cracker semua terjun ke sistem kita gitu. Jadi berusahalah kita apa ya humble, rendah hati terhadap sistem kita supaya apa ya supaya tidak me, tidak menantang banyak orang yang menyerang sistem kita. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada sistem yang 100% aman terhadap security. Selalu aja ada port-port yang bisa disusupi, selalu aja ada hole-hole yang memang bisa dijadikan pintu untuk penetrasi yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh James Spafford gitu ya namanya. Katanya secure system yang benar-benar secure itu hanyalah apabila sistem kita dimatiin. Kalau dimatiin baru ya sistem kita aman. Selama dia nyala ya sistem kita tentu tidak aman. Dia hanya ngeblok satu bagian saja aman. Mungkin blok yang lainnya itu tidak aman. Jadi ya tadi harus kita berusaha
merasa bahwa sistem kita itu tidak aman. Ini bukan berarti paranoid ya, tetapi ya mungkin kehati-hatian. Kehati-hatian dan eh, yang mengakibatkan kita selalu berusaha untuk continue mengevaluasi sistem kita. Oke, lalu kita juga ya harus selain tadi ya mungkin harus continue evaluasi ketika security proses, lalu pattern-pattern kita juga harus menerapkan yang apa ya yang dipakai harus peduli terhadap microsecurity terhadap security. Nah, kalau bagi saya tadi kan beberapa quote dari para security expert. Nah, kalau dari saya sendiri quote-nya tadi ya, stay humble about your system and avoid challenging hacker. Be friendly with them and they may have us to pick our security issue. Jadi cobalah kita berteman dengan para hacker supaya mereka bisa membantu sistem kita menjadi jauh lebih aman. Oke. Nah, selanjutnya ini teman-teman dari apa ya? Dari yang tadi saya jelaskan mulai tadi 21 pattern lalu secure SDLC ini seperti apa? Nah, ini saya coba kerucutkan lagi apa ya? Mungkin menjadi beberapa pattern yang bisa kita terapkan. Kalau tadi kan ada 21, nah kita coba kecilkan lagi. Ini menjadi beberapa hal dalam apa yang menghandle security. Pertama, kita harus menerapkan secure by design. Nah, nanti akan kita jelaskan juga mengenai secure by design ini di video-video kita yang selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan secure by design ini? Jadi kita harus terapkan secure by design, peduli terhadap security mulai dari tahap awal gitu ya. Kedua, scan library dependency. Kita harus pastikan library yang kita gunakan, framework yang kita gunakan itu aman terhadap security atau enggak menggunakan library scan. Banyak yang bisa digunakan tool-toolnya mulai dari yang gratisan atau yang berbayar juga. Ketiga, gunakan HTTP di semua tempat ya. Use HTTP everywhere. Akses database, akses service yang lain, walaupun mungkin di lingkungan internal gitu ya. Kenapa? Karena ya hacker itu atau malware ini bisa masuk menyusupi sistem kita dari dalam. Artinya ya di dalam sistem kita juga ya harus selalu menggunakan HTTPS. Keempat, use access and identify token yang kita pakai ya. Kelima, encrypt dan protect confidential data. Jadi kalau kita punya confidential data, ya misalkan data bank account, data misalkan privasi. Nah ini sebisa mungkin kita encrypt, baik itu ketika proses, ketika datanya dikirimkan on transit, ataupun ketika disimpan di database kita. Selanjutnya, slow down security attacker. Jadi kalau ada attack itu kita harus berusaha supaya security itu masuk ke dalam sistem kita yang paling dalam itu di apa ya di rem mulai dari depan gitu. Jadi masuk ke sistemnya tuh ya semakin lama itu semakin susah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang sampaikan apa security yang berlapis. Selanjutnya kita gunakan juga time based security, artinya ya kayak OTP, semua hal tuh ya bisa diatur secara time based. Selanjutnya kita harus melakukan security verifikasi dan proses dari pipelines. Artinya di CDI CI/CD kita juga ya itu harus kita menerapkan security dari. 9, kita terapkan juga OWASP security threat. Ini
ada beberapa hal yang disarankan oleh OWASP ya mengenai security threat yang berhubungan mungkin dengan API kita. Ke-10, use rootless mode in Docker. Ya, jadi ketika menggunakan Docker, ya, tolong diperhatikan. Ke-11, cek Docker or Kubernetes konfigurasi for vulnerability. Jadi, nah ini sumber awal penetrasi ke sistem kita juga mulai tadi ya dari sistem Dockernya atau konfigurasi dari Kubernetes. Intinya ya kontainer tempat sistem kita di deploy. Ke-12, Anda harus kenali cloud dan cluster Anda. Jadi bagaimana security dan security handling itu diterapkan di cloud yang Anda gunakan. Oke, jadi itu apa ya? 12 back practice yang bisa kita gunakan dalam mengimplementasikan secure SDLC. Oke, selanjutnya di tahap pengenalan ini kita masuk ke web security terminologi atau mungkin istilah-istilah yang sering digunakan di dalam web security. Nah, di sini ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 10 istilah yang teman-teman harus pahami ya. Yang berhubungan dengan web security terminology. Ya, pertama adalah risk. Risk itu apa gitu ya. Kedua ada juga istilah relative risk. Risiko yang relatif. Ketiga ada temporal risk. Keempat ada istilah yang dinamai threat ya. Keempat ada yang istilah yang dinamai dengan residual risk. Keenam tadi sudah disampaikan dari awal disebut-sebutkan terus-menerus yaitu adalah vulnerability. Lalu ke-7 breach, ke-8 compromise, ke-9 mitigasi, dan ke-10 ada countermeasure. Ini adalah istilah-istilah yang harus teman-teman pahami dan istilah-istilah ini harus digunakan di semua divisi ya. Sebagai aturan tadi aturan ubiquitous language yang digunakan di umum. Ini adalah sebagian terminologi yang harus sama kalau berbicara mengenai mitigasi, berarti maksudnya itu sama, baik itu yang dimaksud oleh tim engineering, dimaksud oleh tim DevOps, dimaksud oleh tim database, dan yang dimaksud oleh teman-teman di produk ataupun di bisnis. Oke. Definisi-definisi ini mudah ya sebenarnya, teman-teman bisa mencarilah di Google gitu ya mengenai definisinya, dan kita tulisan misalkan di TRD kita yang dimaksud risk adalah bla bla bla, yang dimaksud dengan vulnerability itu apa, yang dimaksud oleh breach itu apa. Teman-teman juga ini bisa lihat di video ini saya tampilkan definisinya di video kita kali ini. Oke, itu secara singkat mengenai web security. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena mungkin nanti ada kita bahas part tersendiri ya mengenai video tersendiri mengenai web security ini. Selanjutnya, ya ini karena masih perkenalan ya teman-teman, jadi kita bahas secara singkat-singkat aja dulu. Kita masuk ke bagaimana kita bisa mengkalkulat web security risk tadi. Nah, kalau berbicara mengenai mengkalkulasi security risk, maka ini akan berbicara mengenai security model yang digunakan. Nah, di dalam dunia cyber security terdapat model-model yang umum digunakan untuk menjelaskan level dari seberapa parahnya security yang terjadi. Di sini salah satunya ada yang menggunakan security model CRAMM. Ya, ini singkatan dari apa ya? Central
Komputer dan Telekomunikasi Agensi ya, akronimnya dari sana. Merupakan risk analysis dan manajemen method. Ini merefer atau mengacu kepada proses analisis yang mengkombinasikan antara assessment, treat, dan vulnerability untuk mengevaluasi risk dan mungkin list of countermeasure yang bisa dilakukan. Itu CRAMM. Lalu ada yang umum, ini yang sering digunakan, saya juga sering menggunakan, adalah DIT. Ini singkatan dari Damage, Reproducibility, Exploitability, Affected User, dan Discoverability. Nah, ini merupakan Microsoft model yang fokus terhadap vulnerability dan their resultnya ya, outcome-nya. Dan DREAD ini datang dengan scoring plan yang memungkinkan kita bisa mengkuantitatif, bisa menghitung ya, bisa memberikan poin terhadap serangan yang terjadi secara langsung gitu dengan DREAD ini. Selanjutnya ketiga ada STRIDE ya, spoofing, identifying, tampering, repudiation, informasi disclosure, denial of service, and elevation of privilege. Ini satu model yang fokus terhadap tipe-tipe dari threat. Karena tadi kan ada tipe threat itu yang ada spoofing, ada yang tipenya tampering, ada tipenya repudiation, ada yang tipenya disclosure ya informasi, ada tipenya denial of service karena akan mungkin DDoS, dan ada yang tipenya merupakan elevation dari privilege. Itu security model STRIDE. Selanjutnya ke 4 security model PrEP. Ini kepanjangan dari Facilitate Risk Analysis Process. Ini merupakan tipe kualitatif risk analysis, fokus pada organisasi tim dari bisnis unit ketika mereka mengadres security. Selanjutnya ada juga Octave Allegro. Ini didevelop oleh CERT ya. Salah satu model nanti yang dikembangkan oleh CERT. Ini operasionalnya critical threat dan aset serta vulnerability evaluasi vulnerability. Lalu berbasis risk-based information security strategic assessment dan planning. Octave Allegro ini ada 2 tipe. Nanti ada tipe Octave, full Octave ya untuk organisasi besar, ataupun mungkin yang Octave S untuk organisasi yang kecil. Terakhir adalah spanning tree analysis. Ini sebuah security model tree ya, pohon pencabangan gitu, yang yang bisa memberikan informasi kepada kita possibility threat yang akan terjadi pada sistem. Oke, itu adalah security model yang akan yang bisa digunakan. Nah, kalau saya sendiri memang yang simpel aja seringnya menggunakan DREAD gitu ya, DREAD security model. Nah, sehingga teman-teman di engineering ini lebih mengetahui ya, ini nih levelnya apa, misalkan karena sudah ada numbernya, udah kuantitatif, jadi mudah kita. Jadi kalau yang lebih besar ya pasti itu kan lebih risiko, lebih urgent. Semakin kecil ya berarti semakin tidak terlalu berisiko.
Oke, ini selanjutnya contoh nih. Contoh bagaimana Dread Security Model kita terapkan. Nah, jadi sekali lagi Dread model ini banyak digunakan secara luas sebagai metodologi untuk mengkalkulasi tingkat risk direpresentasikan ya. Jadi risk dipresentasikan sebagai threat. Dan di sini biasanya mencakup numbering, skor dari kelima variabel tadi. Lalu kita mengkalkulatnya sebagai sebuah threat dan si threat ini juga sebenarnya digunakan juga di dalam OWASP ya, di dalam Open Web Application Security Project. Oke, kembali lagi kita coba jelaskan lebih detail. D dari Dread ini kan singkatan dari damage potensial. Nah, ini artinya apa? Kita mengakses bagaimana si damage ini mengeksploit mengeksploitasi vulnerability yang dihasilkan. Jadi damage-nya ini potensialnya segede apa gitu. Nah, ini pengertian dari D-nya. Artinya the more damage, artinya damage-nya semakin tinggi, semakin besar, berarti ya risk-nya semakin tinggi juga. Jadi D-nya itu tadi, damage-nya tinggi, berarti ya apa? Risk-nya semakin tinggi. Reproducibility, ini R-nya reproducibility, ini menjelaskan atau menghitung derajat tingkat kesulitan untuk nge-reproduce exploit yang terjadi. Kalau semakin mudah, ini berarti semakin tinggi risknya. Semakin sulit nge-reproduce, berarti ya risknya semakin kecil. Ketiga, exploitability. Jadi kita mengevaluasi tingkat expertise, waktu, dan tool yang digunakan untuk mengeksekut eksploitasi tadi. Jadi kalau apa ya, kalau numbernya tinggi berarti sangat penting dan sangat apa ya, sangat besar. Sorry. Semakin mudah, maaf ini saya ketukar dengan yang affected user. Exploitability ini maksudnya tuh kalau semakin mudah, artinya tidak membutuhkan expert, tidak menggunakan tool, Anda hanya melihat saja dari apa ya, dari API-nya sudah bisa melakukan exploit, berarti itu semakin bahaya. Kenapa? Karena semakin telanjang sistem Anda itu secara langsung dilihat oleh mata selewat aja udah, wah ini tahu nih problematikanya mudah nih bisa langsung ditembus. Tetapi kalau mengeksploitasi sistem kita itu harus membutuhkan expert, harus membutuhkan tool yang mahal ya, berarti itu semakin susah gitu kan, resikonya semakin rendah. Selanjutnya A-nya ini dari affected user. Jadi kalau semakin banyak user yang mungkin terbebani atau terkena impact, nah berarti ini semakin bahaya. Semakin kecil ya semakin kurang bahaya. Terakhir D-nya adalah discoverability. Ini assessment seberapa mudah sih mengidentify threat tadi. Jadi ya apakah mengidentifikasinya mudah atau enggak? Kalau mudah berarti memang tadi ya higher risk seperti itu. Hampir sama dengan exploitability tadi. Semakin murah tool yang digunakan, semakin tidak membutuhkan expert untuk mengeksploitnya, berarti ya semakin resiko. Jadi itu Dread Security Model penjelasannya. Nah, contohnya bagaimana kita mengkalkulatnya. Ini ada contoh. Ya, misalkan ini contoh aja example kalkulasi. Misalkan ada sebuah problematika. Total skor dari Dread model ini 40 dan 40 itu kan sudah gede. Ini berarti
problemnya sudah sangat besar dan kita harus mengadresnya secepat mungkin. Jadi kita harus mempicknya immediately. Kita harus melakukan mitigasi secepatnya. Kenapa? Karena ini impact-nya sangat gede, 40 dari 50 skor ya. Dari total 50 skor. Itu teman-teman, jadi pengenalan di video pertama kita mengenai security awareness ya, di penjelasan awal sampai penjelasan contoh bagaimana kita mengkalkulasi sebuah security berdasarkan security model. Oke, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya secara langsung ya, menggunakan private message ke saya, atau teman-teman bisa diskusi di kolom komentar atau di kolom diskusi ya, di di bagian komen di dalam YouTube channel ini, teman-teman bisa bertanya. Oke, begitu teman-teman video pertama kali ini. Nextnya apa? Nextnya akan kita bahas secara singkat di video kedua mengenai belum nyampe dulu ke ISO-nya ya, kita coba dulu jelaskan secara detail. Satu adalah nanti kita lanjut ke pengertian atau apa yang dimaksud dengan secure by design ya. Lalu kita juga jelaskan mengenai security tool yang bisa digunakan ya untuk bukan untuk melakukan penetrasi, tetapi untuk nge-scanning code kita itu aman atau enggak. Kita menggunakan toolnya, kebetulan di sini saya pengalamannya menggunakan SonarQube dan DependaBot ya. Sekali lagi tidak ada afiliasi dengan dua tool tadi karena memang tidak di-endorse. Ini kebetulan saja saya menggunakan dua tool tadi. Ketiga, kita lebih jelaskan secure SDLC control ya, example control seperti apa. Lalu kita jelaskan juga nanti separation of development control, dan kita juga akan coba jelaskan secure system architecture dan engineering principle control seperti apa. Jadi kalau dimungkinkan kelima tadi kita akan jelaskan. Kalau enggak mungkin ya 1, 2, dan 3 aja dulu. 1 dan 2. Sedangkan untuk kontrol-kontrol nanti akan kita bahas sedemikian rupa, satu kontrol satu video ya, satu kontrol satu video, supaya teman-teman yang akan mengambil ISO 27701 itu bisa dibantu ya, bagaimana membuat dokumen kontrolnya dan bagaimana nanti fase implementasinya dari video tersebut. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu penjelasan episode 1 mengenai cyber security ini. Saya harapkan mudah-mudahan bisa sangat membantu teman-teman semua di sini dalam dalam mencoba mengimplementasikan secure SDLC di timnya atau di organisasi masing-masing. Sekali lagi teman-teman mohon bantu di-share dengan teman-teman yang lainnya, minta di-like, subscribe, dan sekali lagi kita bisa diskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di